Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Agus Salim dengan NIM 24210065. Kali ini kami akan mempresentasikan untuk memenuhi mata kuliah AI Robotik dengan materi algoritma jaringan saraf tiruan dari neuron awal ke backpropagation. Jadi visual dan konseptual tentang evolusi algoritma jaringan saraf tiruan menelusuri dari model neuron logika MC College-Pitts, aturan belajar Hebb, Persentron, Rosenblatt, hingga algoritma backpropagation yang menjadi tulang punggung pelatihan jaringan multilayer modern. Jadi di presentasi ini kami menjelaskan inti teori aturan pembaruan bobot, contoh matematika sederhana, serta implikasi praktisnya. Titik awal ide neuron logika MC Coulomb-Speed 1943 memperkenalkan model neuron sederhana. Input biner dijumlahkan dibandingkan dengan ambang threshold dan menghasilkan keluaran biner 0 per 1. Meski primitif, ide ini memperkenalkan dua konsep penting: akumulasi sinyal linear, Victor sum, dan fungsi aktivasi ambang fondasi bagi semua model neuron berikut. Dari konsep inti, jumlah terberat dari input dibandingkan dengan ambang. Dan representasi logika, model dapat mempresentasikan fungsi logika sederhana AND or NOT menggunakan kombinasi bobot dan threshold. Selanjutnya, contoh visual konsep threshold mengubah kombinasi menjadi keputusan. Persamaan dasar output 1 banding jika net persamaan dasar. Dalam model awal, bobot ini dibuat sederhana, misal semua positif sama atau semua negatif sama, untuk menonjolkan efek ambang. Contoh ini membantu memahami mengapa kombinasi input dapat dikondensasikan menjadi keputusan biner. Rumus, aturan keputusan, implikasi. Lahir, belajar Hebb 1949 mengubah kekuatan koneksi. Donald Hebb mengusulkan bahwa sinapsis memperkuat ketika pre dan post sinapsis aktif bersamaan. Sering disingkat neuron the wire together. Ini menggeser perspektif dari bobot yang tetap ke bobot yang berubah berdasarkan pengalaman, membuka jalan bagi algoritma pelatihan berbasis penguatan hubungan antar neuron. Inti aturan Hebb: jika neuron A dan B aktif bersamaan, bobot WHB meningkat. Mekanisme biologi sederhana untuk mempelajari asosiasi. Perbedaan dengan mode awal, fokus pada perubahan bobot iteratif daripada penetapan nilai bobot statis. Sebagai prosedur pelatihan, bobot dan bias diperbarui. Prosedur dasar inisialisasi bobot atau bias. Untuk setiap pasangan input target, tetapkan aktivasi lalu perbarui bobot dengan aturan sederhana. W atau neo sama dengan W atau all tambah Z titik YZ, dan B sama dengan neo sama dengan B all tambah YZ. Meski primitif, ini memperhatikan bagaimana korelasi aktif dapat diterjemahkan menjadi perubahan bobot yang konsisten. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Haikal Furqan Syafiq ingin melanjutkan slide 6. Perseptron iterasi yang mengincar konvergensi Rosenblatt 1962. Perseptron memperluas gagasan MC Coulomb-Speed dan Hebb dengan aturan pembelajaran yang menjamin konvergensi pada kasus linear spherical. Output bisa dalam bentuk bipolar, -1 tambah 1. Untuk klasifikasi perseptron menjadi tonggak karena menunjukkan bahwa jaringan sederhana dapat belajar membedakan pola lewat interaksi koreksi bobot. Sifat single layer linear classifier cocok untuk masalah yang didapatkan dipisahkan secara linear. Batas tidak bisa memecahkan masalah non-linear seperti Shor tanpa arsitektur multilayer. Masuk ke slide ke-7, yaitu perseptron learning rule. Koreksi saat jawaban melenceng. Aturan pembelajaran pada perseptron dimulai dengan melakukan inisiasi bobot dan bias. Biasanya diatur dengan angka 0, kemudian kita memilih nilai learning rate atau alpha, misalnya bernilai 1. Setelah itu kita mengevaluasi setiap pasangan input dan target. Di sini terdapat langkah utama yang dibagi menjadi dua kondisi. Pertama, kita melakukan forward pass untuk menghitung nilai prediksi atau Y. Jika hasil prediksi sudah benar atau Y sama dengan T, maka non-change artinya tidak ada perubahan dan bobot lama akan dipertahankan. Namun, jika prediksi salah satu Y tidak sama dengan T,
Sistem akan langsung melakukan update bobot dan bias menggunakan rumus koreksi. Rumus koreksi adalah delta W sama dengan alpha dikali T dikali X ke I. 2W ke I diisi dengan W ke I ditambah delta W 3, dan untuk bias B diisi dengan B ditambah alpha dikali T. Interaksi ini akan terus berlanjut secara berulang-ulang hingga semua contoh data sudah diklasifikasi dengan benar atau kondisi berhenti yang ditentukan sudah tercapai terakhir. Mengenai konvergensi berdasarkan perseptron, convergence theorem, jika data yang kita memiliki bersifat linear variable atau bisa dipisahkan oleh satu garis lurus, maka aturan pembelajaran ini dijamin akan mencapai solusi dalam jumlah literasi yang terbatas. Tantangan baru, backpropagation menghadapi fungsi kompleks. Perseptron tidak cukup untuk fungsi nonlinear. Backpropagation kombinasi change rule tambah optimasi gradient. Kemungkinan pelatihan jaringan multilayer dengan fungsi aktivasi halus, sigmoid, ReLU. Ide kunci, hitung gradien kesalahan relatif terhadap bobot melalui backward pass dan digunakan untuk memperbarui bobot sehingga kesalahan global menurun, yaitu mekanisme backpropagation dari output menyebar kesalahan ke dalam. Pada slide ini terdapat diagram ringkas yang menunjukkan urutan operasi utama dalam satu siklus pelatihan backpropagation. Proses singkat dibagi menjadi 3 langkah besar secara berulang. Langkah pertama adalah forward pass, di mana data input dimasukkan mengalir melewati hidden layer hingga sampai ke output layer setelah nilai prediksi ujung keluar. Kita akan melakukan compute loss atau menghitung nilai kesalahannya. Contohnya menggunakan metode EMC, yaitu singkatannya atau kepanjangannya mean square error. Langkah kedua adalah backward pass. Ini adalah ide inti dari backpropagation di tahap ini. Kita akan menghitung nilai delta untuk neuron di bagian output terlebih dahulu. Rumus untuk mencari error di output setelah tersebut dibaca delta K sama dengan TK dikurangi YK, lalu dikali F action net K. Catatan untuk kita semua, tanda petik fungsi f tersebut dibaca aksen, yaitu artinya dalam turunan pertama dalam kalkulus. Setelah nilai delta untuk output didapatkan, nilai error tersebut akan dipropagasikan atau dialirkan mundur ke layar ke dalam untuk mencari nilai perubahan bobot yang baru. Rumusnya dibaca delta W KJ sama dengan alpha dikali delta K dikali Z dan J. Langkah ketiga adalah perbarui bobot setelah semua nilai perubahan dihitung mundur. Kita akan memperbarui seluruh bobot untuk semua layer secara berlapis melalui siklus forward, compute loss, dan backward pass yang dilakukan lewat banyak iterasi serta bantuan optimizer jaringan saraf tiruan yang akhirnya kita mampu mempelajari pola atau pemetaan nonlinear yang kompleks di dunia nyata. Evolusi yang membuat JST bisa belajar dan bekerja keras secara praktis. Perjalanan MC Goulart Speed 1943 mengenalkan neuron ambang HEP 1949, memperkenalkan pembelajaran asosiasi melalui penguatan bobot perseptor 1962, mendapatkan aturan koreksi dan menunjukkan konvergensi untuk kasus linear variable backpropagation, mengucapkan jaringan multilayer untuk problem nonlinear menjadi standar praktik. Bersama-sama kontribusi membentuk landasan teori serta praktik modern dalam deep learning. 1943 ada fondasi model logika threshold dalam pemikiran neuron buatan. 1949 ada pembelajaran HEP aturan korelasi untuk membuat koneksi. 1962 ada perseptron, aturan koreksi yang menjadikan konvergensi untuk data linear. Modern backprop, change rule tambah gradient descent memungkinkan pelatihan jaringan berlapis. Oke, itu aja yang bisa kami
mempresentasikan dari hasil PPT kami. Sekian, terima kasih.